Halo semuanya. Halo adik-adik, halo kroco-krocoku. Seperti biasa, gua akan bahas market, gua akan sharing-sharing, gua akan kasih tahu market hari ini kemana gitu ya. Jadi kalau kalian mau cuan bareng, kalian mau belajar bareng, kalian bisa bantu ramaikan, oke? Kalian bantu ramaikan, kalian bantu share, kalian bantu follow, kalian bantu komen, oke? Karena gue akan bahas market hari ini kemana, kira-kira potensi untuk open posisi yang bagus itu di mana. Nanti gue akan bahas semuanya ya. Tujuan gue share itu bukan niatnya flexing ya. Gue selalu bilang gue nggak suka flexing kayak gitu. Jadi tujuannya biar kalian tuh bisa lihat bahwa modal kecil itu bisa jadi besar kalau kalian tahu caranya. Kalau kalian tuh bener-bener ngerti ilmunya itu gitu ya. Jadi cari duit itu pastinya bisa gitu, oke? Dan gue mau bilang ke kalian juga, siapkan udut kalian, siapkan gorengan kalian. Kenapa harus gorengan? Ya biar murah-murah aja gitu kan. Jadi siapkan gorengan kalian, siapkan udut kalian, siapkan kopi kalian, siapkan teh kalian. Biar apa? Biar kalian dengerin edukasi gue ini santai gitu ya, santuy tapi cuan gitu ya. Gue akan bahas semuanya. Yang pertama, gua akan bahas dulu dari analisa gua kemarin. Kalau teman-teman nontonin live gua kemarin, gua bilang market itu akan apa adik-adik? Ada nggak yang nontonin live gua kemarin? Coba komen. Kemarin gua bilang market itu mau kemana adik-adik? Biar gua tahu kalian tuh mantengin live gua apa nggak gitu. Buy, betul. Dan kalian bisa lihat apa yang terjadi. Setelah gua bilang kalian hold buy, kalian bisa lihat fly to the moon gitu ya. Jadi market itu nge-buy. Kok lu bisa tahu bang? Dan gue bilang lu tahan sampai ke garis sakti. Price garis saktinya itu lu bisa lihat di grup Telegram. Di grup diskusi itu gue share setiap hari. Forecastnya gue secara detail gue sampaikan setiap hari. Bahkan di public pun juga gue sampaikan price dari SNR-nya. Oke, kalian bisa lihat dan dia fly. Kok bisa lu tahu gitu? Karena gue selalu bilang metode ini simple banget. Metode ini semua gue dapat dari pengalaman gue. Dulu gue loss banyak juga awal-awal. Makanya gue nggak pakai metode apa tuh, nggak jelas di luar sana ya. Gue pakai metode ini dari pengalaman yang selama ini menghabiskan duit gue cukup banyak gitu ya. Ya udah. Dan kalian bisa lihat terbukti dan dia fly. Dari bawah loh, kita hold dari bawah dan kalian bisa lihat ya fly gitu ya. Jadi menganalisa market tuh nggak usah ribet-ribet. Gue selalu bilang nggak usah ribet. Caranya simple. Nah sama kayak hari ini, gue udah bilang market hari ini mau kemana. Tadi udah gue bahas tuh di forecast gitu ya, di grup diskusi. Jadi by the way kita punya grup diskusi. Gue udah bilang market hari ini mau kemana. Pertama dia kayak gimana. Ini ada yang komen, lama bang. Lama bang. Sabar adik-adik kroco gitu kan. Gimana kalian mau cuan kalau kalian mendengar aja nggak mau gitu? Ini kayak mana gitu kan? Coba belajar mendengar gitu kan. Coba belajar dengar dulu gitu. Dengarkan suara. Belajar dengar dulu gitu kan. Camana gitu, mendengarnya nggak mau gitu. Camana mau cuan gitu kan. Ada yang komen nggak katanya. Oke, gue akan bahas lanjut ya. Gue akan lanjut. Kira-kira market ini mau kemana dan keputusan apa yang terbaik yang bisa kalian ambil gitu ya. Bang, lu kok suka banget ketawa katanya? Iyalah, karena tujuan gue live seperti ini gue mau share banyak hal gitu. Bukan cuma share metode, bukan cuma share hasil profit, tapi gue mau share kebahagiaan aja gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa Bang Ran selalu bahagia? Karena cuan tiap hari bos. Siapa yang cuan tiap hari nggak bahagia gitu kan? Nggak ada gitu ya. Jadi gue bahagia terus, gue happy terus karena ya cuannya tiap hari gitu kan. Kalau kalian mau tahu berapa bang cuan lu tiap hari, lu lihat aja performanya itu di Telegram public atau di Instagram gue. Setiap hari gue share kok di sana. Oke, kita lanjut lagi adik-adik. Sebelumnya gua tanya lagi gitu ya. Kira-kira apakah kalian siap mendengarkannya kroco-krocoku gitu ya. Siap nggak? Komen lagi sekali. Komen dulu.
Kalau siap komen gitu. Oke, siap. Jadi Kroco itu adalah panggilan kesayangan Bang Ran gitu ya. Jadi buat kalian kalau sudah dipanggil Kroco sama Bang Ran itu harusnya bangga gitu. Karena kalian tuh artinya kesayangannya Bang Ran gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi, tanpa berlama-lama, gue akan bahas market hari ini mau kemana gitu ya. Market hari ini mau kemana, apa keputusan yang baik yang bisa kalian ambil, dan kira-kira paling enak itu seperti apa. Oke. Yang pertama, gue selalu bilang lihat SNR. Ada lagunya tuh, lihat SNR. Nah, katanya. Sederhana. Ya, oke, kita lanjut lagi. Durasi bang katanya. Oke, siap. Nah, jadi kebun kula bang katanya. Oke. Jadi lu lihat dulu SNR-nya. Gue selalu bilang lihat SNR-nya di mana? Di apa namanya itu, di grup diskusi, bahkan di publik pun juga ada, di Telegram publik. Makanya klik link di bio aja. Lu gabung sana, lu lihat SNR price-nya berapa. Karena kalau di sini kan nggak kelihatan. Gue selalu bilang SNR itu setiap hari ada tambahan atau updatean. Gue kemarin waktu seminar bahas tentang SNR ini gitu ya. Nanti gue akan buat seminar lagi. Gue akan bahas lebih banyak lagi. Jadi lu trading tuh simple, tinggal klik, lu udah tahu market kemana. Oke, metode ini simple banget, udah gua backtest, lu bisa lihat sendiri akurasinya seakurat apa gitu ya. Oke, setelah itu lu lihat SNR-nya, dan kalau lu tanya, Bang, market hari ini, detik ini juga, dia mau kemana? Jawabannya konfirmasinya belum clear. Tapi kalau lu mau main secara pendek, itu lu bisa ambil yaitu fokusnya buy dulu. Karena secara dia harusnya masih terbang gitu ya. Dia masih terbang. Kenapa? Karena dia tadi close di atas ini. Jadi makanya kita masih bisa cari buy. Tapi belum clear. Maksudnya belum clear itu gimana? Artinya untuk lu mau hold panjang itu nggak bisa. Paling lu bisa ngambil 1 banding berapa, misalnya 1 banding 2 gitu ya. Ini siapa lagi kasih kacamata gitu ya. Jadi kalau lu misalnya ambil TP misalnya 60 pip, 70 pip, SL 25 pip itu masih bisa gitu ya. 1 banding 2, 1 banding 3 masih bisa. Tapi kalau lu mau hold kayak kemarin tuh 200 pip, 200 lebih itu nggak bisa. Karena konfirmasinya belum jelas. Kalau gua mau sederhanakan lagi, gua masih bisa bilang kalau market hari ini set to the waist gitu ya. Sideways gitu ya. Sideways itu apa? Sideways itu artinya market akan berada di sana-sana aja. Nah, ini ada yang tanya, Bang, ini time frame berapa? Ini time frame 4 aja, 4. Enggak, 4 jam nih ya, 4 jam. Nah, ini time frame 4 jam. Jadi kalau lu mau lihat, misalnya market ini mau kemana, gue selalu bilang lu lihat aja close candle-nya dari 4 jam ini. Kalau misalnya dia close di atas ini, berarti dia lanjut. Oke. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa close di atas ini, misalnya dia nanti close-nya di bawah ini, berarti dia akan turun gitu. Dia akan turun gitu ya. Jadi konfirmasi paling valid itu biasanya di H4. Nah, tadi yang gue bilang, kalau lu mau masuk secara skala kecil, artinya lu mau ngambil tipis-tipis 60 pip, 70 pip, 50 pip, lu bisa ngambil di 30 menitnya. Tunggu konfirmasi 30 menit apa? Kayak tadi nih, dia close-nya di atas ini, makanya kita bisa fokus kejar buy. Tadi gue ada posisi buy nggak? Ada, di garis sakti gue ada posisi buy. Oke, sudah running? Sudah. Gue running profit itu 2.500. Dan masih ada layer? Ada. Tapi sudah gua SLBP. Jadi aman gitu. Jadi cara trade itu seperti itu. Oke. Nah, berarti sekarang ini kalau misalnya lu ada posisi di bawah masih di hold Bang, masih. SL-nya pindah BEP aja. Tapi nanti kalau H4 ini sudah close, nah itu berarti konfirmasi validnya. Paham gak adik-adik? Coba komen dulu. Paham gak adik-adikku krocoku? Gitu kan. Coba komen dulu. Coba komen dulu, paham nggak? BEP itu apa? Break even point. Artinya, misalnya kalian open posisinya di sini, ya kalian pasang SL-nya itu di atas dari open posisi kalian. Jadi kalau nanti dia berbalik arah, dia sempat balik ke sini, kalian tidak rugi, gitu ya. Jatuhnya itu SL plus gitu. Nah, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Nah, yang kedua, lu bisa dapat konfirmasi dari apa adik-adik kroco? Setelah lu tahu, oke,
secara ini dia mau naik. Nah, secara yang kedua, parallel channel gitu ya, channel gitu ya. Nah, secara parallel channel lu bisa tarik. Gue selalu bilang, lu tarik itu lu paham zigzagnya. Sekali lu narik zigzag sembari nyanyi gitu ya. Zigzag gitu ya. Jadi lu tarik zigzagnya. Contoh nih, ini ada atas, ini bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, cantik. Atas bawah cantik. Ngeri gak tuh? Ngeri gak tuh? Nyanyinya kayak mana? Gue jadi keinget lagu yang itu tuh. Atas bawah cantik. Kalian tahu gak lagu? Oke, gue lanjut lagi ya. Gue fokus ya. Ya elah katanya. Oke, gue lanjut lagi ya. Jadi lu lihat zigzagnya gitu ya, bawah, atas, bawah gitu ya. Bawah, atas, bawah. Lu tarik. Kalau misalnya dia sudah buat structure baru, lu bisa tarik di sana. Jadi misal bawah, ketemu bawah, lu tarik nih. Ketemu menghasilkan atas. Jadi lu tinggal clone. Clone itu apa? Clone itu artinya lu tinggal copy gitu ya, atau gandakan gitu. Nah, dirapikan dulu. Lu rapikan di time frame lebih kecil, biasanya di 30 menit. Nah, setelah lu tarik, lu tinggal rapikan. Oke? Baru lu clone. Nah, dari sini lu bisa dapat konfirmasinya bahwa tadi di sini dia close di atas parallel channel. Makanya lu bisa fokus kejar buy. Nah, sudah mulai sinkron belum? Jawabannya sudah gitu ya. Jawabannya dia sudah mulai sinkron bahwa parallel channel mensupport dia buy, SNR juga mensupport dia buy. Artinya kalau nanti H4 ini close dan dia nge-buy, berarti lu tinggal fokus kejar buy, cari area SND to the buy gitu. Kira-kira kalian paham gak maksud gua? Paham gak adik-adik? Coba komen lu. Oke, komen dulu, komen. Paham abangku, paham abangda, paham gitu ya. Oke, setelah itu lu harus paham. Nah, ini yang sering gua mau bahas ke kalian. Lu harus paham gini adik-adik ya. Jadi kalau misal dia sudah close seperti ini kan H4-nya sudah close ya. Dia sudah close, lu jangan langsung nge-buy. Gak bisa. Kenapa? Karena kalau lu langsung nge-buy, udah pasti dia floating. Jadi caranya gimana? Dia harus balik lagi ke garis ini. Sama pada saat dia sudah close di atas ini, parallel channel dia sudah close nih. Nah, dia harus balik ke sini dulu. Baru dia membuat area SND, baru lu bisa to OP. Lu bisa open posisi di sana. Tapi seperti gua bilang ya, gua selalu bilang sebenarnya materi ini sudah gua bahas di grup diskusi. Semua sudah gua bahas di grup diskusi. Karena kita ada Zoom, itu Zoom dari Zoom pertama sampai Zoom ke berapa ya, sudah 12 Zoom gitu ya. Nanti sore juga kita akan ada Zoom. Itu semua udah gua bahas. Dari basicnya itu apa itu trading, apalah dan sebagainya udah gua bahas gitu ya. Jadi lu bisa pelajari di sana. Biar lu tidak asal baru close langsung buy gitu. Enggak kayak gitu cara mainnya. Semua ada caranya gitu ya. Zoomnya di mana bang? Zoomnya itu ya di Zoom, di aplikasi Zoom. Dan itu kita lakukan kalau misalnya teman-teman. Karena gini teman-teman, di grup itu sudah gue bahas dari apa itu trading sampai semua lah. Cara kerja metode ini seperti apa udah gue bahas. Nah, kalau misalnya ada Zoom lagi, itu artinya ada teman-teman dari grup yang request, bang, gue pingin lu bahas ini, gue pingin lu bahas ini. Gue buatkan Zoom dan kita Zoom bareng, nanti kita diskusi bareng. Hasil Zoomnya itu di record dan kalian bisa lihat, akses kembali di grup diskusi gitu. Jadi kalau kalian mau belajar detail, lu gabung aja grup diskusinya. Semua sudah ada di sana. Oke? Gua live seperti ini, yang seperti gua bilang, gua nggak lama live-nya gitu ya. Gua nggak lama live-nya karena ya kita kebanyakan diskusi di grup gitu ya. Dan banyak juga urusan gua gitu. Waktu untuk live seperti ini nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar detail, lu bisa gabung aja, lu bisa belajar bareng. Setiap updatean gua akan sampaikan kira-kira market mau kemana, keputusan yang baik itu apa dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau lu mau belajar, gabung aja grup diskusi.
Nah kalau kalian tanya, Bang, kalau misalnya konfirmasinya nge-buy, nanti kalau kita sudah dapat area open posisinya, kira-kira Bang, kita TP-nya itu di mana? Nah TP itu sebenarnya ada beraneka ragam ya. Gue selalu bilang kalau lu masih awam banget, lu bisa pakai yang namanya risk and reward. Jadi kalau misalnya SL lu berapa pip, bisa 30 pip, minimal 1/3 gitu ya. Jadi kalau trading yang baik itu lu pakai yang namanya RR, yaitu 1/3. 1/2 bisa nggak Bang? Bisa aja. Cuma lebih lambat untuk akun lu tuh grow gitu ya. Jadi kalau bisa lu pakai yang namanya 1/3. Jangan sampai SL lu lebih besar daripada TP lu. Nah itu lebih kacau lagi. Biasanya orang yang kayak gitu nggak akan bisa grow di market. Oke, jadi RR itu kalau bisa 1/3 minimal. Metode ini bisa nggak Bang 1/3? Sangat-sangat bisa gitu ya. Karena SL kita tuh selalu setipis itu aja gitu kan. Setipis itu metode ini ya. Jadi kalau lu mau belajar, lu bisa praktekkan cara-cara yang gua sampaikan di grup diskusi gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan Bang, bahas SND Bang gitu ya. Oke, gua luangkan waktu gua untuk membahas SND. Tapi sebelumnya gua tanya dulu ke kalian. Apakah kalian siap gua membahas SND krocoku? Kalau siap komen dulu. Siap abangku, siap abang dah gitu ya. Coba komen dulu. Kalau kalian pingin gua bahas SND, komen gitu ya. Bentar, gua minum dulu. Udah siap. Oke, karena banyak yang bilang, Bang, gua siap Bang, gua siap gitu ya. Gua siap apa dulu nih? Gua siap mendengarkan edukasi lu gitu ya. Nah, gua akan bahas tentang yang namanya SND. Banyak di luar sana orang ngaku-ngaku, wah ini SND gua, so tahu pala bapaknya itu ya. Banyak banget sekarang yang pakai nama Bang Ran biar apa? Biar namanya naik. Itu macam mana gitu. Kalau lu mau tipu-tipu orang, jangan pakai nama orang, jangan jual-jual nama orang gitu ya. Gua kasih tahu aja. Jadi kalau orang-orang begitu tuh nggak usah dikasih panggung guys. Yang kayak gitu-gitu nggak usah dikasih panggung. Kenapa? Karena gini ya, gua mau bilang ya, dia aja hal kecil udah bohong begitu. Kalau udah hal kecil aja bohong, kayak mana? Kayak mana kalian mau dibuat cuan gitu? Oke? Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, wah gua anak didiknya Bang Ran gitu, nggak usah percaya gitu. Oke, jadi nggak usah disupport yang begitu-begitu. Gue akan ajarin gimana caranya trade yang baik dan benar. Gimana caranya kalau lu menentukan area SND pakai metode BRG yang baik dan benar. Oke, gue ajarin ya. Jadi SND itu sebenarnya ada 3 T to the P. Asik, T to the P gitu ya. Ada yang komen nih, kelamaan katanya. Waduh, ini orang baru. Ini orang baru nih yang komen, kelamaan katanya. Bang, lu ada adik angkat gak? Katanya ada. Kalau misalnya kalian nonton tuh TWC, Sans, nah itu anak didik gua itu adik gua gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lain itu ngaku-ngaku aja, itu nggak usah didengar, nggak usah kasih panggung orang begitu. Oke? Itu niatnya apa gitu? Kalian aja hal kecil dibohongin gitu. Kayak mana yang lain gitu. Oke? Ini yang bilang lama-lama out aja. Oke, jadi gua akan lanjut lagi. Gua akan bahas tentang SND biar kalian bisa grow di market, biar lu tuh bisa tahu kira-kira kayak gimana sih caranya menentukan area SND. Gue selalu bilang SND itu ada 3 tipe. Lu bisa belajar semua itu di grup diskusi, detailnya ada di sana. Tapi mau gua kasih tahu beberapa hal kalau lu sudah paham garis area SND. SND itu sebenarnya simple. SND itu kalian cukup cari warna yang berbeda. Banyak kan di internet itu SND 2 candle. So tahu bos. Memang sih secara teori-teori mereka seperti itu. Makanya nggak akurat. Terlalu banyak yang pakai jadi nggak akurat gitu ya. Pakai itu yang simpel-simpel aja. SND dari metode BRG atau metode Bang Ran ganteng ini gitu ya. Jadi lu cukup lihat warna yang berbeda. Contoh misalnya hijau, merah, hijau. Nah ini SND gitu. Kalau misalnya kalian mencari area SND buy, ya carinya yang warna hijau, merah, hijau. Ada yang pernah tanya, Bang kalau merah, kuning, hijau.
Ya itu nggak tahu itu meletus balon hijau itu kan. Jadi kalau lu mau cari yang warna hijau mau naik gitu, berarti lu carinya hijau merah hijau. Cari aja hijau merah hijau. Kalau misalnya mau turun berarti apa? Merah hijau merah. Udah, harus satu candle. Dan yang kalian harus tahu, SND itu ada 3 tipe. Ada yang gemuk, kurus, sama sedang. Fungsinya biar lu tahu itu apa? Biar lu floatingnya tidak besar. Makanya gue selalu bilang metode ini sebenarnya floatingnya setipis itu gitu ya, setipis tisu. Gua aja tadi open posisi itu di sini. Bayangin, gua open posisi tanpa floating. Makanya gua sekali running itu langsung runningnya jauh gitu kan. Modal nggak usah gede-gede, tapi sekali running jauh. Di grup itu 250.000, jadi 3 juta, jadi 2, itu udah biasa. Gimana caranya? Ya karena ya itu. Contoh, sekarang ini ada area SND nggak bang? Ada nih, hijau, merah, hijau. Pertanyaan gua, ada nggak yang OP daerah sini? Coba gua tanya adik-adik krocoku. Ini time frame 5 menit by the way ya. Tadi udah gua bilang, konfirmasinya dia nge-buy, dia koreksi, dan sekarang ada area SND. Ada nggak? Tuh, ada. Kenapa lu bisa tahu? Ya simple metodenya. Gitu ya. Kalau lu udah paham. Nah, sekarang kalau dia sudah running seperti ini, kalau gua selalu menyarankan SL langsung pindah to the B. Jadi SL-nya pindah ke BP gitu ya. Kalau dia sudah running seperti ini, SL-nya pindah ke BP. Jadi misalnya lu tadi open posisi di sini. Nah, lu misalnya open posisi di sini. SL-nya lu bisa pindahin langsung ke sini. Kalau dia berbalik, ya udah, nggak apa-apa. Dapat apa bang? Dapat hikmah. Nggak, kalau dia balik ya minimal lu nggak rugi gitu loh. Nggak rugi loh gitu. Gitu. BEP apaan bang? BEP itu BEP. Tolong mengerti BEP. Enggak, BP itu bukan BEP ya. BEP itu artinya break even point gitu. Jadi biar lu tuh tidak rugi. Kalau misalnya dia sudah running seperti ini, tidak rugi. Kalau misalnya dia berbalik lagi gitu ya. Tapi yang kalau lu tahu, kalau lu harus tahu ya, kalau dia sudah running, kalau misalnya trennya itu benar, sulit untuk dia berbalik ke sana gitu. Karena market tuh selalu gue bilang sama seperti kalau lu punya pasangan. Kalau misalnya arah lu jelas, sulit untuk dia berbalik sama mantannya. Bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Oke. Bener nggak tuh? Nggak bercanda. Oke, itu aja teman-teman. Gua nggak akan lama live-nya. Gua selalu bilang gua nggak akan lama live-nya. Jadi kalau teman-teman mau belajar secara detail, lu gabung aja grup diskusi. Lu gabung aja, lu klik link di bio. Nanti setelah ini gua akan sampaikan di grup di channel Telegram public gimana cara gabung ke grup diskusi dan lu bisa belajar bareng gua, oke? Tiap hari gua share forecast, lu bisa ikut Zoom, lu bisa ikut seminar, lu bisa ikut kopdar, bahkan setiap kegiatan yang lain. Kayak kemarin kita bagi-bagi ke panti, lu bisa ikutan. Oke, gua nggak bisa lama live-nya karena sebentar lagi gua ada beberapa urusan. Jadi buat teman-teman, semoga kalian paham. Yang cuan, ingat SL-nya pindah ke BP jadi aman. Kalau misalnya sudah running lumayan, plus beberapa layer dan sebagainya. Nanti kalau gua santai, gua akan live lagi. Oke? Sorry gua nggak bisa lama live-nya karena ada beberapa urusan, geng. Thank you buat semuanya, thank you. Salah-salah kata gua minta maaf. Nanti kita jumpa lagi. Yaudah, bye-bye.